supaya kita selalu bisa dalam menuntut ilmu. Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita namanya yang terpilih memimpin baca doa ya. Oke, ayo Indah namanya yang terpilih, silakan pimpin baca doa. Semuanya siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mandinya ada? Ada sholat subuh tadi pagi? Semuanya ada ya? Sekarang ibu ingin tahu siapa yang hari ini senang? Rahmat, alhamdulillah. Nando, 2 orang 3 TV yang senang, tunjuk tangan yang senang hari ini. Oke. Kemudian Nando gimana Nando? Gimana? Senang. Siapa yang hari ini merasa sedih? Sedih, gak ada mau jajan atau apa? Ada yang sedih hari ini? Ada. Siapa yang hari ini merasa kecewa? Gak ada juga. Siapa yang hari ini merasa marah? Gak ada juga. Berarti umumnya senang semua ya. Faiz, kenapa Faiz? Faiz menunjuk apa tadi? Berarti gak tahu dengan perasaannya. Oke. Baiklah Faiz, supaya Faiznya lebih mengenali perasaannya, yuk kita hibur Faiz bersama. Yuk kita nyanyi Pokman. Di sini, ingat nyanyinya? Oke. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Apa kalian kita sebelumnya? Menyambut usia balik. Ya, menyambut usia balik. Apa balik itu? Masih ingat? Sampai, yaitu kedewasaan bagi seorang muslim. Masih ingat tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Masih. Apa saja Wafa? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ada berapa nak? Ada 3. 1 ini bahasa, yang kedua baik, yang ketiga berumur 15 tahun. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak ibu setelah kita belajar dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu biologi.
Nah, apa itu ilmu biologi? Ada yang tahu? Ada yang tahu ilmu biologi itu apa? Nah, tahukah kalian apa ilmu biologi? Iya, mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup. Siapa itu makhluk hidup? Ada manusia, siapa lagi? Hewan, tumbuhan. Nah, ilmu yang mempelajari keadaan makhluk hidup tersebut disebut dengan ilmu biologi. Nah, salah satunya membahas tentang perkembangan manusia. Nah, kita lihat tahap perkembangan manusia. Nah, dari tahap perkembangan manusia ini mulai dari bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Nah, dari tahap perkembangan ini kita akan membahas tahap pubertas namanya. Apa namanya, Nak? Tahap pubertas. Apa itu tahap pubertas? Yaitu tahap antara transisi antara anak-anak menuju dewasa. Itu namanya tahap masa pubertas. Nah, anak-anak sudah puber belum? Pernah mendengar kata-kata puber? Pernah? Apa yang puber? Puber adalah fase pertumbuhan di mana akhirnya seorang anak mengalami atau mencapai kematangan reproduksi. Reproduksi bagi seorang anak laki-laki misalnya bisa menghasilkan air mani atau air sperma yang dihasilkan dari kandung testis. Tahu itu testis itu apa? Testis itu tahu ya laki-laki? Nah, tempat kelaminnya itu yang di sampingnya itu namanya testis. Testis itu menghasilkan sperma. Nah, sperma itulah yang mengeluarkan air atau disebut juga air mani yang keluar jika anak itu mengalami mimpi basah bagi yang laki-laki. Nah, jika setelah mengalami itu maka anak itu dinamakan sudah balik atau disebut juga masa peralihan atau transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Itu disebut dengan masa puber. Nah, anak itu sudah mengalami masa puber ini? Belum ya? Oke, kita lihat. Laki-laki memiliki hormon apa namanya? Testosteron namanya. Hormon testosteron ini menghasilkan sperma yang disebutkan tadi terdapat di dalam testis. Nah, yang mengatur tanda-tanda sekunder yang ditandai dengan perubahan fisik. Fisik itu perubahan yang nampak dan perubahan perkembangan mental. Jadi hormon testosteron ini khusus bagi anak laki-laki. Menghasilkan apa dia? Menghasilkan sperma, kemudian terdapat di testis yang mengatur hadirnya tanda perubahan fisik kita atau perkembangan mental khusus bagi laki-laki. Dewa, kita bahas tentang perubahan tubuh dan budaya remaja yuk siang nanti di taman sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya. Kita mau bahas apa sih tentang tubuh, penyakit, COVID, atau apa, Cak? Tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Hah? Malu.
Kita nggak perlu malu. Itu penting untuk kita bahas agar tahu beberapa saja yang terjadi pada tubuh dan diri kita dan gimana menghadapinya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita sepakat dulu ya. Ini pembelajaran yang positif. Jadi, kita nggak perlu tabu membahasnya. Oh ya, aku dan Dewa mendapatkan materi ini dari pelatihan Let's Talk Project. Kita mulai dari pubertas ya. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Iwan anak itu sudah melihat cuplikan perkembangan masa pubertas. Nah, sekarang permasalahannya, apakah anak ibu sudah tahu apa saja perbedaan tanda-tanda perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan? Belum? Nah, itulah yang akan anak ibu diskusikan dengan teman kelompoknya nanti. Ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada petunjuk mengerjakannya, yaitu tujuannya membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi dengan benar. Langkah-langkah kerjanya, bacalah tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi, baik di buku paket ataupun di buku LKS. Kemudian setelah itu anak ibu diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian dibuatkan nanti di kertas plano ini, buat seperti peta konsep atau mind mapping namanya, apa saja perubahan fisik atau perkembangan mental baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Masing-masing kelompok tentu satu ketua kelompok yang bertugas untuk mendampingi, mengarahkan anggota kelompoknya supaya bisa saling bekerja sama, ya. Nah, kemudian dan anggota kelompok yang lain semuanya ikut membantu supaya selesainya tugas kelompok. Sampai di sana bisa dipahami, nah? Bisa? Oke. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, tangkap suara. Setelah ini, Anda Ibu presentasikan di depan hasil dari diskusi dan berikan masalahnya. Kita minta kepada perubahan fisik menurut laki-laki, satu badan dan otot kelihatan dekat, 2 tumbuh rambut, 3 tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak, 4 wajah yang ditumbuhi kumis, perkembangan mata, 6 lihat, cuek dan cedera. Iya. Dari
yang disampaikan anak di kelompoknya Faira tadi, apakah anak ibu ada yang menanggapi dari disampaikan kelompok ini? Gimana? Sama dengan yang anak ibu buat? Enggak, aku yang Sama. Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Oke, perubahan fisik remaja perempuan diantaranya payudara dan pinggul membesar, menstruasi, tubuh berwujud ketiak dan vagina, lalu mulai memproduksi sabun. Terus kalau yang laki-laki seperti apa? Untuk remaja laki-laki, diantaranya kulit menjadi berminyak, bahu melebar, kantor suara berubah, otot berkembang, testis dan penis membesar, tubuh berkecil, dada, juga penis, dan mulai memproduksi sperma. Pada laki-laki yang terlalu juga terjadi perubahan seperti kelenjaran pada wajah yang tidak berjerawat, atau otot meningkat, dan tinggi badan bertumbuh. Pada masa pubertas, remaja perempuan akan mengalami menstruasi dan remaja laki-laki akan mengalami. Kalau laki-laki suaranya berat, oh. Ya. Kalau perempuan suaranya lebih merdu. Oke. Kemudian bagaimana dengan perkembangan mental anak perempuan? Kalau anak perempuan itu dia suka dimanja, suka diperhatikan, senang dia kalau diperhatikan dulu. Kalau anaknya sudah bubar. Kemudian kalau ada masalah, dia mengadu, mudah menangis, mudah sedih, dan menyesali diri. Itulah perbedaan perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan. Sesuai tidak dengan yang diberikan kelompok Faira tadi? Sesuai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Faira. Mengetahui pemahamannya, kita akan adakan asesmen formatif untuk melihat bagaimana pengetahuan atau kemampuan anak ibu setelah kita belajar tadi. Itu akan bagikan, silakan anak ibu kerjakan dalam waktu 10 menit. Beberapa orang yang nilainya rendah itu nanti dari kemudian Resha dan Fakir. Nanti anak ibu belajar kembali, kami akan remedial ya, perbaiki lagi. Oke, sebelum itu ibu akan tanya, sudahkah anak ibu tahu tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu biologi? Sudah? Nah, bagaimana anak ibu belajar hari ini? Nah, bagian yang mana anak ibu senangnya? Kerja kelompok, bisa berkreasi dengan video, ya. Ada yang tidak anak ibu senangi hari ini belajarnya? Oke, lagi? Tubuh jenggot, iya. Apa lagi? Tugas anak ibu di rumah adalah membaca tentang apa saja kewajiban bagi orang yang sudah balik. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas apa-apa saja kewajiban bagi anak yang sudah mengalami balik. Untuk hari ini kita cukupkan, kita tutup dengan membaca